Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan cerita dari Kiki yang tak pernah lahir dan yang tak pernah ada. Bu Edi, selaku tetangga yang saat itu berada di TKP kecelakaan yang menimpa Dian, merasa bersalah karena dia meninggalkan TKP sebelum masalah selesai. Akhirnya dia pun mulai berbicara. Saya minta tolong sama kalian semua, apapun info yang kalian dengar dari saya, jangan pernah melakukan apapun dengan anaknya Pak J. Jangan pernah. Aku pun mengangguk, tanda aku setuju. Kecuali anggukan Dian yang aku yakin dia hanya pura-pura setuju pada saat itu. Saya tidak tahu kapan tepatnya anak-anak Pak J datang ke desa ini. Tapi datang. Dian langsung menyela ketika Bu Edi sedang bercerita. Iya, datang. Tak ada satupun yang tahu kapan dan di mana mereka lahir. Hanya saja menurut pengakuan Pak J, mereka lahir di kampung halamannya dan baru kesini setelah umur 6 tahun. Karena istrinya tidak sanggup membiayai mereka berenam, akhirnya Pak J lah yang merawat mereka. Aku masih ingat pertanyaanku tentang istri Pak J yang aku berjanji dengan diriku sendiri tak akan pernah bertanya itu lagi dengan beliau, apalagi sama anak-anaknya. Jadi istri Pak J masih hidup. Terus sekarang ada di mana? Tanya Dian kepada Bu Edi. Lalu Bu Edi pun menyandarkan badannya yang dari tadi membungkuk ke meja. Seolah-olah obrolan selanjutnya tidak lagi setegang barusan. Itu dia, Dek. Jangankan masih hidup atau sudah mati. Saya saja tidak pernah tahu istrinya beneran ada atau enggak. Pernah sekali saya ke rumah Pak J untuk kepentingan sensus. Dan karena alasan yang sama, saya juga harus menanyakan tentang istri beliau. Tapi ekspresi Bu Edi langsung berubah total dan badannya pun kembali membungkuk. Jadi apa waktu itu ibu ke rumah beliau pas malam hari? Tanyaku yang direspon oleh anggukan Bu Edi. Apa waktu itu ada anak-anak Pak J di sana? Sekali lagi Bu Edi mengangguk, tapi kali ini lebih pelan dan berat dari sebelumnya. Kalau gitu, aku tahu apa yang Bu Edi lihat. Kalau gitu kami mohon pamit, Bu. Masalah Dian, biar kami cari jalan keluarnya sendiri. Kami nggak tahu siapa yang bisa bantu kami, polisi atau orang lain. Tapi, kalau nanti terbukti adanya faktor gaib di balik anak-anak Pak J, aku minta ibu bisa ambil tindakan. Aku menepuk pundak Dian yang terdiam lesu. Karena sepertinya dia tidak menemukan jawaban yang dia cari. Aku pun langsung memapa Dian kembali ke kursi rodanya. Ada rasa iba setiap kali aku harus melihat kaki Dian. Kecelakaan kemarin malam itu pasti parah sekali sampai-sampai Dian harus memakai kursi roda. Dan sekarang Dian harus merasakan nasib yang sama, seperti si atau si pincang yang pernah ditendangnya. Meskipun ada yang masih mengganggu di benakku. Pada saat itu, Dian masih bisa berjalan, bahkan menendang orang kuat sekali setelah kecelakaan itu. Tapi sekarang kenapa kakinya malah lumpuh? Karena kecelakaan kah? Atau siang ini panas sekali? Mungkin musim hujan sudah hampir berakhir. Aku pun memilih untuk merapikan kertas-kertas ini, kemudian mandi dan pergi cari minuman dingin. Kadang
Aku merasa aneh dengan apa yang aku lakukan akhir-akhir ini. Entah kenapa aku jadi terobsesi dengan Pak J dan keenam anaknya. Sampai-sampai aku diam-diam melakukan penyelidikan hanya untuk mencari tahu riwayat dari keluarga Pak J yang sebenarnya. Memang sih, sempat terlintas di benakku kalau aku terlalu berlebihan memikirkannya. Mereka berenam hanyalah anak-anak biasa, yang mungkin kurang beruntung karena harus terlahir cacat. Semua perilaku aneh mereka bisa jadi karena didikan dari Pak J yang tidak maksimal. Maklum saja sih, beliau kan sudah tua. Dan tentang kondisi Pak J yang bungkuk tapi tiba-tiba sehat lagi pas malam datang, bisa jadi penyakit bungkuknya gak permanen atau sesekali kumat. Berbagai spekulasi yang didasarkan pada logika dan positive thinking pun aku kumpulkan. Dan aku coba untuk meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada yang aneh dari keluarga Pak J. Tapi sayangnya itu sia-sia. Ada beberapa hal yang sudah beberapa kali pun aku coba pecahkan dengan logika, tapi gagal. Karena memang sepertinya jauh dari nalar manusia. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, segera setelah kecelakaan yang menimpa Dian, pada malam yang sama dan hanya berselang 5 menit, aku putuskan untuk kembali ke TKP. Ada sesuatu yang harus aku temukan kalau aku ingin tidur nyenyak malam itu. Tapi sialnya, setelah hampir 20 menit mondar-mandir di pinggir jalan, aku tidak menemukan apa yang aku cari. Aku tidak bisa menemukan jejak kaki dari si E atau si pincang. Dia pincang dan hanya bisa berjalan dengan cara ngesot atau merangkak. Jadi, pasti ada bekas atau jejak yang dia tinggalkan di pinggir aspal. Tapi jangankan jejak di pinggir jalan, tai kuda di samping dia duduk aja bentuknya masih bagus seperti gak kesentuh. Apa jangan-jangan dia muncul tiba-tiba di tengah jalan? Atau mungkin si Jangkung sengaja naruh dia di tengah jalan? Sepulang main basket sore kemarin, aku sempatkan lewat gang buntu. Seperti biasa, rumah Pak J sepi dan tidak ada tanda-tanda dari anaknya. Tapi bukan itu yang aku cari. Aku hanya penasaran dengan rumput di kandang sapinya. Ini sudah lebih dari 1 minggu sejak terakhir kali aku melihat kandang sapi Pak J. Tapi rumputnya masih di sana, masih segar, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Aku tidak bisa berlama-lama di sana, karena tanpa disadari olehku, ayunan di pohon yang paling pojok dari tadi bergoyang-goyang. Soalnya si Juling atau si Ep lagi main di sana. Dan sudah dari tadi memperhatikanku sambil tersenyum. Yang ketiga, Pak J tidak bisa menjawab salamku. Soalnya dia bilang lagi wudhu. Seingatku, di dekat sumur itu tidak ada katrolnya. Jadi, tidak mungkin dong Pak J ngambil wudhunya nyebur ke dalam sumur. Untuk memastikan hal itu, pagi sekali sebelum berangkat kuliah, aku sempatkan lewat gang buntu itu lagi. Dari jauh aku lempar batu ke arah sumur itu. Aku berharap mendengar suara batu jatuh ke air. Bahkan butuh 3 kali percobaan untuk aku yang notabene-nya pemain basket untuk bisa memasukkan batu sialan ini ke dalam sumur. Dan sialnya lagi, bukan suara batu yang aku dengar, tapi malah suara orang berteriak di dalam sumur. Dan yang keempat, apapun alasannya, bagaimana mungkin satu RT ini bisa kompak untuk sama-sama mengabaikan anak-anak Pak J dalam kondisi dan situasi apapun. Lagi pula, apa alasan mereka? Takut
Aku sudah hampir 1 bulan di rumah baru ini. Mungkin sudah saatnya untuk lebih dekat dengan tetangga, agar aku bisa dapat alasan dari tindakan pengasingan yang mereka lakukan. Aku sudah coba dengan ayah dan ibuku yang sepertinya mereka sudah tahu, tapi memilih untuk tidak ikutan, dan bahkan menyuruhku untuk tidak terlibat. Sampai saat ini, baru itu yang bisa aku kumpulkan. Dan mulai saat ini juga, aku memutuskan untuk tidak lagi peduli dengan Pak J dan keluarganya. Aku punya hidup yang harus aku urus dan selama mereka tidak mengusik hidupku, aku tidak punya alasan untuk mengusik hidup mereka.